Surabaya buat seluruh jemaat GSKI Betani, Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang-cabang sekota Surabaya dan sekitarnya. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Masih Ada Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan sebuah pesan dengan tema Two Small Things with an Extraordinary Impact. Dua benda kecil yang memiliki dampak pengaruh yang demikian luar biasa. Apa itu? Yang pertama, sedang kita bicarakan hari-hari ini virus. Virus beda dengan bakteri. Virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Tapi virus akan membawa pengaruh dampak yang luar biasa. Saudara, kita tahu virus itu benda mati. Dia molekul yang mati, dia tidak bisa berjalan ke sana kemari. Tapi dia membutuhkan carrier. Dia bisa berpindah-pindah karena carrier. Carrier itu dibawa oleh manusia satu pada manusia satu. Dari binatang satu masuk ke benda-benda yang lain. Itulah pergerakan virus. Yang kedua, benda kecil. Saudara tahu Alkitab, Bible, benda mati. Bible kecil. Di dalamnya ada firman Tuhan. Dia tidak bisa kemana-mana. Dia membutuhkan carrier. Siapa yang mau menjadi carrier? Siapa yang mau siap menjadi pembawa berita? Maka berita firman akan bergerak kemana-mana. Seperti hari ini. Lewat teknologi online, maka suara kebenaran itu bisa digaungkan di seluruh muka bumi. Saudara, kita ingat identitas kita masing-masing sebagai orang percaya. Kita disebut eklesia. Kita adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar. Untuk apa dipanggil keluar? Untuk memberkati kotamu. Untuk menjadi teladan, jadi terang engkau di luar sana. Itulah eklesia. Nah, bagaimana sikap, tindakan, respon kita sebagai orang percaya, sebagai gereja yang dipanggil keluar ini, meresponi situasi seperti ini, saudara. Ya. Sikap apa yang seharusnya kita kerjakan? Inilah saatnya buat saudara dan saya membuktikan kualitas daripada iman orang percaya. Namun saya percaya di dalam suasana situasi seperti ini, semua orang, setiap orang, dia ingin memenangkan kondisi ini. Semua ingin datang dan menang menghadapi era keresahan, ketakutan, kecemasan yang hari-hari ini menjelajah di seluruh dunia, saudara. Nah, ada beberapa perkara yang kita harus ingat. 3 hal penting, saudara. Yang pertama, saudara dan saya jangan toleransi. Jangan membiarkan ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan diam di dalam hati saudara. Sebab ini berbahaya. Saudara ingat kisah Ayub? Ayub disebut orang yang saleh. Baik. Tapi lewat pengakuan mulutnya sendiri kita tahu. Ternyata Ayub pernah punya pikiran khawatir, takut, cemas. Khawatir tentang anak-anaknya. Cemas tentang hartanya mungkin. Saya akan bacakan ayat ini buat saudara. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itu yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itu yang mendatangi aku. Ayat berikutnya, aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapatkan istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Saudara lihat, rasa khawatir, takut, cemas menjadi kesukaan iblis. Sebab kondisi ini akan menghambat langkah hidup saudara. Jadi yang pertama ini, jangan kasih kesempatan. Khawatir, takut, cemas ada dalam hati orang percaya. Yang kedua,
Tidak ada cara lain kondisi seperti ini. Saudara dan saya harus merapat kepada Tuhan. Ya, nggak ada cara lain. Datang kepada Tuhan dan belajar perkatakan secara benar. Ini juga ditulis di dalam Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara mau lari kemana? Mazmur 42 mempertegas kepada kita. Mengapa tertekan hai jiwaku? Jiwa itu bicara perasaan, pikiran saudara. Ketakutan, cemas. Ya, itu jiwa. Mazmur katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku. Ada kata lagi. Jadi ini pengulangan, saudara. Di mana saudara merasakan sesuatu yang no hope, nggak ada jalan keluar. Saudara khawatir, takut, cemas, lari kemana? Datang lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan ternyata suka dibegitukan, saudara. Datanglah kepada Dia, datanglah kepada Dia. Perjanjian Baru juga mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jelas, situasi seperti ini hanya ada jalan keluar buat saudara, datang kepada Yesus. Yang ketiga, mohonlah belas kasihan Tuhan. Sebab ini yang punya keputusan Tuhan. Kita hanya bisa meminta belas kasihannya. Biarlah Yakobus 5 ayat 16 mengingatkan saudara dan saya. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Doa orang yang benar kalau yakin didoakan, besar kuasanya. Saudara, jangan main-main dengan perkara doa. Dan Tuhan juga ingatkan kepada kita, perkatakan firman-Nya. Saudara ingat, dalam 2 Petrus 1 ayat 24b. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudara, inilah jalan yang ingin Tuhan kerjakan kepada anak-anaknya. Saya akan berikan sebuah kesaksian yang hari-hari ini baru terjadi. Seorang hamba Tuhan rekan saya. Dia ada di New York. Sudah 10 tahun kira-kira. Dia memberitahu ternyata dia sekeluarga kena COVID-19. Dia, istrinya, anaknya. Hamba Tuhan ini mengatakan, terasa aku mau mati. Tapi apa yang dia kerjakan? Dia tidak ke rumah sakit. Bukan karena nggak mau, tapi rumah sakit di New York penuh, nggak bisa tampung. Maka hamba Tuhan ini memutuskan, mari kita bertekuk lutut di kaki Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia buang segala pikiran negatif. Khawatir, takut, cemas. Terus bertiga. Sudah tahu apa yang Tuhan kerjakan? Hari demi hari terjadi pemulihan. Dan hari ini dia total 100% pulih. Luar biasa. Saudara, saya mengajak seluruh jemaat GSKI, Petani, Nginden, Manyar, Citraland, Suko. Mari saudara. Tidak usah saudara mau memberikan toleransi, kekhawatiran, takut, cemas. Tapi ini saatnya saudara bergerak dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati.